Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa, di kasus Jalan Cagak Subang. Malam ini, hari ini adalah persidangan Ramdhanu dan saksinya adalah Pak Yosep. Satu saksi ya. Ini menarik karena adalah orang yang memang ada di TKP sesuai dengan rekonstruksi, tetapi satu sama lain di mana Ramdhanu mengatakan bahwa Pak Yosep ada di sana, tapi Pak Yosep mengatakan bahwa Pak Yosep tidak ada di sana. Ini kan yang betul-betul penuh ketegangan karena memang tidak ada persesuaian ya. Ramdhanu mengatakan Pak Yosep ada di sana, Pak Yosep mengatakan tidak ada di sana. Dan sekarang disatukan dalam satu sidang. Walaupun di awal-awal sempat ada penunjukan ya, tapi sudah ada permintaan maaf. Kita dengarkan saja dulu ya. Saya juga ngobrol, karena gini Pak, mamahnya dengan Amel itu sangat dekat, dan kalau ngobrolnya itu nggak mau diganggu, kan saya lebih mengerti. Karena kalau ini rahasia perempuan lah, kalau laki lo pisah, gitu. Kalau saya selalu. Jadi sampai maghrib lah Pak Yosep. Ya. Maghrib di rumah atau di masjid nih? Di maghrib di rumah. Di rumah. Setelah maghrib, kemudian Amel sama mamanya ngobrol, Pak Yosep masih di situ ya? Iya. Terus Pak Yosep? Setelah itu kira-kira sekitar Isya ya. Isyanya itu sekitar jam 8. Saya di depan, yang di depan tempat yang suka dipakai kantor, itu dijadikan musola karena kita bapak. Terus kalau mamanya di depan ini ada kulkas di dapur, dia di sana. Setelah saya selesai sholat, saya menghampiri Neng Amel. Neng, Papa minta uang untuk bensin 20.000, kalau enggak 10.000 aja nggak apa-apa, karena Bapak ada 10.000 begitu. Waktu itu kata Neng Amel, apa Mama Amel mah kayak uang Aci Salib cina gitu. Mah kata saya ngomong, Mama lagi sholat dulu. Mama lagi sholat, udah setelah selesai saya sholat, mamanya mendengar, ayah naon Neng, eta si Papa nyekeun atas kanggo bensin. Oh gitu. Ya, sebenarnya Neng 20 mah langsung dikasihkan uang 20 itu sama saya langsung. Setelah itu saya duduk lagi sambil main ludo. Terus aja karena ludo itu yang buat ludo itu Neng Amel Pak. Karena saya kan orangnya saya udah gaptek lah. Enggak gaptek lagi ya bukan. Itu yang menginstalkan Neng Amel. Ya, jadi saudara suka main itu. Iya. Nah, kemudian setelah itu kasih nih uang 20.000 ya? Iya, kasihkan uang 20.000. Setelah itu saya duduk di kursi itu di ruang tengah. Mamanya dengan Amel keluar rumah. Ya, sambil mama nggak tahu lah katanya tidak lama kemudian datanglah mau lewat mungkin Deden datang melewat, dia balik lagi karena melihat mungkin kan jalan itu melihat Amel dan mamanya lagi berdiri di luar menghampiri. Cuma udah datang begitu kedengar ke Deden itu, Den tuh si ayah sendiri lebet sana. Nggak saya di dalam, nggak lama kemudian Deden masuk menghampiri saya di situ. Nah, itu kira-kira jam berapa Pak Yosep? Itu sekitar jam 20 lebih seperempatan lah. Ya, udah habis sisa lah ya. Atau ya habis sisa sekitar 20 lebih 16 lah. Nah setelah itu saya lagi main ludo itu, ini lagi ngobrol, pas dengan Deden kan masuk ngobrol, ada telepon dari istri muda dari Bu Mimin. Itu sekitar pukul 20.19. Pada saat Deden lagi ngobrol sama Pak Yosep. Ya, saya ngomong gini, Deden yang ngomong juga. Ya. Eta si teteh di kulon.
Ayah Deden keluar itu saya sibuk, ayah keluar kan. Deden saya disuruh keluar, maka saya langsung gitu, langsung angkat telepon, ya gitu. Tidak lama kemudian, mungkin Deden juga itu udah pamit di luar. Saya tidak lama kemudian sekitar jam 80 lebih lah, mamanya juga masuk ke dalam lagi. Jadi dengan Amel masuk ke kamar, saya terus mamanya juga saya siap-siap. Saya juga kan pada waktu itu masih pakai pakaian koko karena setelah saya sembahyang dengan Deden tuh masih pakai sendok merah ya. Nah, saya ganti dulu pakaian, makanya diganti dengan celana putih ini, terus kaos yang ini, topi ini, terus jaket yang merah, tapi nggak ada di sini Pak. Ya. Itu yang gede. Nah, jadi setelah malam itu, setelah kedatangan Dede, saudara almarhum itu dan Neng Amel masuk ke dalam, Ya. kemudian saudara salin baju karena masih memakai baju sholat, gantilah dengan pakaian yang ini, ya, pakai lagi ini sama celana putih dengan topi merah, ya. Jaket yang tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Oke, setelah itu sudah salin, saya siap-siap. Terus saya ngomong juga tetap, tolong kan udah 2 hari, kan biasanya anak-anak honornya itu dikasihkan. apanya Pak? Honor guru-guru harus dikasihkan. Pada waktu itu masih utuh uangnya, yang di tas ini masih utuh Pak. Oh, di malam itu ada uang, berarti berapa Pak Yosef itu uang? Itu sekitar 43 juta. Awalnya nih? Iya, 43 juta 250. Tapi ternyata sekarang tinggal 30 juta. Nanti. Jadi awalnya itu Pak Yosef mengetahui di rumah ada uang 43 juta. Iya, yang ngomong kok. Sebelum Pak Yosef pergi pulang kemana? Ke Cijengkol. Pak Yosef bilang, ya, Mah, uang tolong dibagikan ke guru-guru. Kasihan karena sudah terlambat 17, harusnya kan dari awal-awal juga sudah dikasih tahu. Tapi kata mamanya begini Pak, Pak, tenang aja, uang akan hilang. Biar nanti sama-sama anak-anak nanti bareng-bareng kalau belanja, lebih baik nanti tanggal 21 hari Sabtu katanya mau dibagikan, mau dibayarkan oleh mama dan Amel itu. Terus gitu. Pak Yosef bilang apa? Ya kalau gitu ya silakan aja. Kan saya nggak ada kuasa apa-apa karena yang memegang uang dan segala satu administrasinya Mama dan Amel, termasuk dengan yuris juga. Terus Pak Yosef setelah itu Pak Yosef ke mana? Setelah itu terus saya pamit sekitar jam 9. Mah, Papa mau berangkat ke Cijengkol. Ya tuh Pak, hati-hati. Selamat perjalanan. Itu aja yang disampaikan. Tapi kalau sebelum Papa berangkat, tolong portalnya dipalangkan. Portal itu di luar di halaman itu portal Pak. Oh, ada portal. Ada portal. Jadi Pak Yosef lewat mana? Lewat depan. Depan. Motor di depan. Depan. Terus Pak Yosef belakang nggak dikunci Pak Yosef? Pintu belakang nggak kan mamanya ada di dalam. Dia kan masa saya harus kunci. Dia kan saya satu-satunya kunci itu. Makanya saya tanya Pak Yosef nggak kunci belakang, nanti yang kunci. Iya, mamanya. Saya siap saya berangkat, mamanya yang kunci. Jadi Pak Yosef lewat depan. Iya. Kemudian setelah itu motor di depan. Motor apa tuh? Motor Scoopy warna merah. Oh. Hitam merahnya. Di ruang tengah ada motor NMAX. Ada. Itu punya siapa? Punya Pak Yosef? Iya, itu ini dari Amel. Oh, cuma untuk dipakai sehari-hari. Iya, Neng Amel. Ya udah. Naik yang NMAX itu bukan? Bukan. Oh, jadi ada Scoopy. Pakai Scoopy Pak. Iya. Pak Yosef keluar lewat depan. Iya. Dia naik Scoopy sekitar jam berapa sih ingat Pak Yosef? Ya. Kurang lebih jam berapa? Jam 9. Jam 9 berangkat. Sekitar jam 9 seperempat saya datang di Cijengkol. Begitu datang, saya buka pintu, langsung motor dimasukkan ke dalam rumah. Karena di sana, jadi nggak ada garasinya, langsung di dalam rumah. Di ruang tengah? Di ruang, nggdi sebelahnya Pak. Samping? Ya, sampingnya. Yang itu langsung ke dalam. Dan setelah itu saya disandarkan motor, langsung kelihatan mamanya lagi tidur. Oh, Bu Budi. Udah ya, lagi tidur. Saya bangunkan, Mah, Andin. Kan dia suka nonton Ikatan Cinta tuh pada waktu itu. Saya kira Andin siapa? Sinetron ya. Nah,
langsung itu saya buka karena dia nggak pakai selimut. Saya jaket yang besar itu saya angkat, dibuka, disimpan di kakinya. Setelah itu tidak lama kemudian saya masuk ke kamar. Setelah masuk ke kamar, sebelum sebentar, Yosef, ada pertanyaan lagi. Oke. Jadi pada saat Pak Yosef membangunkan Bu Mimin, Mama Andin bangun tuh. Dia tuh nggak terlalu langsung bangun, cuma lihat itu aja. Ya. Nggak langsung nonton, Enggak. Iya. Nggak langsung dia ini kan. Setelah itu saya langsung masuk ke kamar. Sebelum mau tidur, kan saya itu kan orangnya iseng juga, bukan dulu sebelum tidur itu saya ada WA dari mamahnya, ya dari Bu Mimin, itu sekitar jam 20.42. Saya jawab langsung 20.42. Gitu, subhanallah, alhamdulillah gitu. Ada nanti diperlihatkan. Itu saya sekitar jam 21.09. Ada apa Pak Yosef? Ada WA atau ada WA dari saya ke Ibu Mimin. Lah kan Kamu mau tidur? Saya mau tidur, buat dulu ya saya. Sempat saya ada. Itu kebiasaan Pak Yosef. Kebiasaan. Ya kalau biasanya beginilah. Ya. Karena kan sama orangnya ya kalau datang suka langsung ini supaya dia masuk ke kamar apa aja gitu ya. Nah, lebih ini cuma suka ngasih simbol-simbol seperti itu. Ya, jadi Pak Yosef sempat kirim selawat gitu atau ada subhanallah, alhamdulillah. Iya, ada nanti di sini Pak. Kemudian setelah itu istirahatlah Pak Yosef. Setelah itu langsunglah tidur. Sekira pukul 11:30 ya. Ini masuk. Ya, itu potongan daripada sebagian ya persidangan hari ini, yaitu Pak Yosef dan itu Pak Ramdhanu. Kalau masalah pengakuan atau keterangan, ya itu biar hakim yang menilai. Tetapi ada hal yang memang susah untuk bisa dielakkan adalah jejak digital. Di sini ada jejak digital ya. Di 20 2019, kemudian 2042 dan 2119. 2019 katanya Ibu Mimin telepon. Ya, Ibu Mimin telepon pada saat ada Pak Deden. Ya. Kemudian setelah pulang ke Cijengkol ada WA 2042 dari Ibu Mimin, dan kemudian dari Pak Yosef 2119. Ini jejak digital ya. 2119 ya. Tadi disampaikan. 2119 berapa? 2139, maaf ya. Coba kita ulang lagi. Jangan sampai salah ya. Ya, itu ini dari Neng Amel. Cuma untuk dipakai sehari-hari. Iya. Ya, Neng Amel. Ya udah. Ini naik yang efek itu bukan? Bukan. Jadi ada Scoopy. Pakai Scoopy Pak. Iya. Pak Yosef keluar lewat depan. Iya. Dia naik Scoopy sekitar jam berapa sih ingat Pak Yosef? Ya. Kurang lebih jam berapa? Jam 9. Jam 9 berangkat. Sekitar jam 9 seperempat saya datang di Cijengkol. 9 seperempat. Begitu datang, saya buka pintu, langsung motor dimasukkan ke dalam rumah. Karena di sana, jadi nggak ada garasinya, langsung di dalam rumah. Di ruang tengah? Di ruang, nggak di sebelahnya Pak. Di samping? Ya, sampingnya. Yang itu langsung ke dalam. Dan setelah itu saya disandarkan motor, langsung kelihatan mamanya lagi tidur. Bu Mimin. Kemudian ya, lagi tidur, saya bangunkan, mah, Andin. Kan dia suka nonton Ikatan Cinta tuh pada waktu itu. Saya kira Andin siapa? Sinetron ya. Nah, langsung itu saya buka karena dia nggak pakai selimut. Saya jaket yang besar itu saya angkat, dibuka, disimpan di kakinya. Setelah itu tidak lama kemudian saya masuk ke kamar. Setelah masuk ke kamar, sebelum
Sebentar, Yosef. Ada pertanyaan lagi. Oke. Jadi pada saat Pak Yosef membangunkan Bu Bibi, Mama Andi bangun tuh. Dia tuh nggak terlalu langsung bangun, cuma lihat itu aja. Ya. Nggak langsung nonton, enggak? Enggak. Oh, iya. Nggak langsung dia ini kan. Setelah itu saya langsung masuk ke kamar. Sebelum mau tidur, kan saya itu kan orangnya iseng juga, buka ludo dulu. Sebelum tidur itu, saya ada WA dari mamahnya, ya dari Bu Mimin. Itu sekitar jam 20.42. Saya jawab langsung. WA dari Ibu Mimin. Itu subhanallah, alhamdulillah gitu. Ada nanti di. Kemudian dijawab oleh Pak Yosef. Itu saya sekitar jam 21.29. Ada apa Pak Yosef? Ada WA. 2129 ya. Baru saya ke itu. Ini kurang jelas ya, apakah 2129 atau 2139. Ya, tadi kurang begitu jelas. Jadi ada WA dari Ibu Mimin ke Pak Yosef jam 20.42. Kemudian pada saat itu dibuka, pada saat mau main ludo, dibuka jam 21. Berarti nge-WA-nya itu berarti Pak Yosef pada saat itu masih ada di Ciseti ya. 20.42 ya. Karena kan Pak Yosef meninggalkan Ciseti jam 9, ya kan? Nyampe di sana jam 21.19, jam 21.15 kan gitu ya. Telah Pak Yosef datang ke kamar, kemudian buka ludo, ada WA melihat ada WA Ibu Mimin jam 20.42, dijawab oleh Pak Yosef itu sekitar jam 21, ya tadi antara 29 atau 39 lah ya, antara segitu. Menjawab dengan mengirim salawat. Ini jejak digital. Sekali lagi ini adalah jejak digital. Di mana jejak digital ini akan menjadi bukti nantinya. Dan ini ada di HP-nya Pak Yosef. Dan tentunya juga ada di HP-nya Ibu Mimin. Ya. 2019 Ibu Mimin telepon pada saat Pak Yosef ada di Ciseti dan ada Pak Deden. Kemudian pulang ke Cijengkol 21.15 kan tadi, dan masuk ke kamar. Pada saat dibuka ada WA, WA-nya jam 20.42. Jadi setelah telepon jam 20.19, Ibu Mimin nge-WA jam 20.42, dan kemudian 21.29 atau 19 atau 39 Pak Yosef membalas dari WA tersebut, memberikan salawat. Ini jejak digital. Coba kita sandingkan dengan keterangan Ramdhanu di rekonstruksi. Saya pernah mengikuti rekonstruksi dan ya kita lihat perjalanan Ramdhanu dari mulai Pak Yosef mendatangi Ramdhanu ke tempat warnet ya. Cuman yang memang saya tahu adalah perjalanan Ramdhanu sampai di TKP itu 21.40. 21.40 Pak Yosef sampai di TKP bersama Ramdhanu ya. 21.40. Sedangkan di sini 21 19 apa 29 menjawab WA kepada Ibu Mimin, yang menjawab kepada Ibu Mimin karena Ibu Miminnya ada di depan gitu ya. Pak Yosef ada di kamar, ngasih kode katanya begitu kan. Nah ini jelas ini kan berbanding terbalik. Artinya begini maksudnya, bahwa di 21.40 keterangan Ramdhanu di rekonstruksi itu bahwa Pak Yosef dan Ramdhanu nyampe di TKP dari Pecel Lele, sedangkan di sini 21.29 menjawab WA dari Ibu Mimin. Pak Yosef ada di kamar. Nah, ini dia sekarang yang memang harus dipertanyakan adalah bukti WA-nya. Ya, bukti WA-nya. Karena itu jejak digital. Apakah masih ada
jejak digital bahwa Pak Yosep memberikan WA jawaban kepada Ibu Mimin. Tetapi sekali lagi, tapi ini kan bentuknya bentuk WA, ya, bentuk WA. Karena apakah pertanyaan begini, apakah bentuk WA ini, ya, bisa di-track tidak oleh provider untuk mengetahui posisi pada saat mau WA. Nah, ini kan hanya orang IT yang bisa menjawabnya, ya. Jadi pada saat provider WA, misalkan itu providernya apa, Simpati, Telkomsel atau Indosat, bisa nggak dilacak kira-kira pada saat memberikan WA itu di mana tempatnya, posisinya ada di mana nomor tersebut pada saat memberikan WA. Kalau misalkan di di Google apa di mana ya, di Facebook apa di mana yang bisa meng-track, oh ini perjalanan pernah ke sini, itu di mana ya, itu di Google aja atau di mana ya. Jadi tanggal segini pernah di sini, perjalanan HP-nya, HP nomor sekian tuh pernah di sini gitu. Nah, itu bisa dijadikan pertanyaan dan bisa dicari jejak digital ini pada saat Pak Yosep yang tanggal jam 21.19 apa 29 pada saat menjawab WA-nya Ibu Mimin, itu bisa di-track di mana nge-WA-nya. Nah, itu pertanyaannya, biarlah itu kan nanti IT dan penyidik, ya. Karena kalau tidak salah HP-nya Pak Yosep belum dikembalikan kalau tidak salah sampai sekarang. Nah, ini bisa di-track nih. Bisa ditentukan, karena Dr. Hasih pernah mengatakan cari nomor yang aktif pada saat jam-jam krusial, katanya gitu, ya. Nah, sekarang begini pertanyaannya, apakah pada saat keterangan rekonstruksi di TKP ada nggak yang aktif nomor-nomor HP daripada yang disebutkan oleh Ramdhanu, baik Ramdhanu, Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi Dargi, ada nggak kelacak tidak ada pergerakan atau sinyal atau ini di TKP. Nah, jadi ini pertanyaan. Pada saat Pak Yosep memberikan WA yang 2129 ya, mohon maaf, saya kurang tahu ini apa 19 atau 29 ya. Apakah itu bisa di-track di mana tempat posisinya? Apakah memang benar di rumah Cijengkol, lagi di kamar? Nah, ini. Tapi kan keterangannya Pak Yosep memang ada di Cijengkol. Tapi sekali lagi, ini jejak digital yang memang harus digali ini. Ya, biar nanti bisa menentukan apakah memang Pak Yosep tanggal sekian, jam sekian, itu memang ada di kamar, maka ini berbenturan dengan keterangan Ramdhanu yang bahwa jam-jam krusial itu masih ada di daerah timur, ya, antara warnet, pecel lele, TKP. Jejak ini ya sebenarnya kuncinya nih, yang bisa mematahkan ini semua. Bisa mematahkan Ramdhanu, bisa mematahkan Pak Yosep. Makanya ini harus dicari nih, jejak digital ini, WA ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.